Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, let's go. Hari ini kita membahas tentang surat pemberitahuan dari Kemendikbud Ristek ya, tentang belajar ID, teman-teman. Ya, ada apa dengan surat ini? Kita akan bahas satu persatu. Tolong jangan di-skip, nanti kita salah paham jadinya. Oke ya. Pertama ada poin 1 tentang akun belajar ID ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan, baik dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi penyimpanan intinya ini. Jadi akses belajar ID ini untuk penyimpanan kita dalam pembelajaran, bukan untuk penyimpanan pribadi, teman-teman. Begitu ya. Jadi pada surat ini saya pengen rangkum, jadi akan ada penghapusan data yang tidak sesuai dengan kriteria pada surat pemberitahuan ini. Akan ada banyak file-file yang akan dihapus, teman-teman. Maka daripada itu, kapan dihapusnya? Nah, ini pembersihan dan pencadangan mandiri itu tanggal 1 November sampai 14 Desember. Jadi ada batas waktu teman-teman bisa memindahkan file-filenya. Nanti kita bahas ya file apa saja yang boleh masuk di dalamnya. Jadi kita dikasih waktu kurang lebih ada 1,5 bulan untuk memindahkan file-file kita sampai tanggal 14 Desember 2023. Kemudian akan terjadi penghapusan file oleh pengelola tanggal 15 Desember 2023 sampai selesai. Begitu teman-teman. Ya. Di sini ada poin kedua, adapun kriteria mengenai file apa saja yang bisa disimpan pada penyimpanan akun belajar ID akan dibahas pada lampiran pertama pada surat edaran ini. Begitu ya. Begitu teman-teman. Sebelum saya bahas kriterianya, inti dari surat ini adalah intinya apa ya? Intinya tentang penyimpanan di belajar ID harus lebih bijak lagi. Satu, untuk pembelajaran, untuk sekolah lah intinya begitu ya. Bahasa awamnya begitu, teman-teman ya. File apa saja yang harus bisa masuk ke dalam belajar ID, filenya apa saja. Nah, ini dia. Sebentar saya scroll dulu. Nah, dia ketentuan file atau file ya. File di dalam belajar ID. Akun akses layanan pendidikan ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran. Nah, ini dia. Yang penting itu dalam untuk pembelajaran. Ya, pertama itu. Yang kedua, adapun kriteria file yang dapat disimpan pada akses layanan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, file berupa dokumen, lembar kerja, spreadsheet. Nah, ini yang dari ini nih teman-teman. Excel yang online itu tuh, spreadsheet bentuknya. Kalau kita kan Excel ya. Nah, ini spreadsheet, kemudian dokumen pengolah kata, Word, prosesor, Microsoft Word dan yang lain-lain, ataupun dokumen presentasi ya, PowerPoint biasanya kalau presentasi kita ya, boleh itu masuk ke dalam sana. Teman-teman mau nyimpan silahkan saja mau nyimpan Word, Excel, kemudian mau nyimpan PowerPoint silahkan boleh gitu. Kemudian kriteria yang kedua, file lainnya yang memiliki ukuran tidak lebih dari 250 MB. Jadi nggak boleh gede-gede teman-teman. Kemungkinan nggak begitu besar ya. Terkadang kalau misalkan Word dan PowerPoint itu ya paling besar. Jarang sih yang 250 MB ya. Begitu teman-teman. Jadi pertama berbentuk Word, Excel dan yang lain-lain, PowerPoint boleh masuk. Dan yang kedua itu file nggak boleh lebih dari 250 MB. Begitu teman-teman intinya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur ada selain itu, silahkan dipindahin ya. Jangan sampai nanti terhapus teman-teman. Ini dia ketentuan penghapusan file. File yang tidak termasuk dalam ketentuan penyimpanan file sebagaimana dimaksud pada bagian C akan dihapus oleh pengelola. Biasanya nih teman-teman, biasanya itu kita karena nempel di handphone, dia otomatis ketika kita ada foto, video itu terkadang dia masuk otomatis teman-teman ya, karena Google akun kita tuh di handphone belajar ID, jadi dia masuk aja ke dalamnya. Begitu teman-teman ya. Coba dicek lagi Google Drive-nya, tolong kalau ada foto-foto pribadi dihapus, video dihapus, karena itu nanti. Atau mau dipindahin, saya mau pindahin, udah pindahin aja teman-teman, segera dipindahkan teman-teman ya. Jangan sampai nanti bisa-bisa terhapus teman-teman. Kemudian berikut adalah contoh file yang tidak termasuk dalam kriteria. Nah, 1, aplikasi permainan, video, yang saya sudah bahas kan. File lain yang bersifat pribadi dan tidak berhubungan dengan layanan pembelajaran. Nah, tuh baru saya omongin. Ini dia.
aplikasi permainan game, kemudian video, kemudian file lain yang bersifat pribadi itu akan terhapus teman-teman. Kemudian apalagi APK, FAFI, FLV, tipe ekstensi lainnya tidak berhubungan dan layanan pembelajaran ini akan dihapus teman-teman. Begitu ya. Kemudian ada file yang dengan ukuran besar 250 MB itu juga sama akan terhapus. File yang terduplikasi, nah mungkin kalau yang duplikat lebih membantu kita ya, gitu teman-teman. Kemudian lagi apalagi yang akan terhapus nanti, pengelolaan melalui analisis evaluasi file yang disimpan pada akun akses layanan pendidikan secara berkala yang dilakukan paling sedikit pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Apabila berdasarkan hasil analisis file yang tidak termasuk dalam ketentuan penyimpanan file sebagaimana dimaksud, pengelola melakukan penghapusan file. Nah, akan dihapus, pokoknya intinya akan dihapus teman-teman. Tadi nih, ini nih yang penting nih. Ini nih kebanyakan terkadang ada beberapa oknum siswa, kalau guru jarang ya, tapi ada juga mungkin ya, aplikasi game, video, foto juga hati-hati teman-teman. Foto terkadang tuh agak gede dia MB-nya. Gitu ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman yang sekarang di Google Drive-nya, Google Drive yang mana sih Pak? Ini Google Drive yang ini nih. Nah, ini kayak begini. Google Drive yang sekarang ada bentuk-bentuk kayak video tadi yang udah disebutkan, segera dipindahkan ke tempat yang aman. Kemana Pak? Bebas teman-teman, mau di Google Drive lagi silakan, Google Drive yang lain ya, yang bukan Belajar ID, boleh di flash disk, boleh yang lain-lain. Seperti itu teman-teman infonya. Jadi bisa saya simpulkan, pertama di sini intinya kalau di bahasa awamnya tuh akan ada pemutihan pembersihan di Belajar ID. File-file yang tidak ada kategorinya bisa dihapus. Kategori apa saja yang ada dimasuk di dalamnya, yaitu belajar Word, Excel, PowerPoint, dan file-file tentang pembelajaran lainnya. Yang kedua, yang nggak boleh seperti video, foto, game, yang lain-lain silahkan dipindahkan teman-teman. Sebelum terhapus, kita punya waktu ada 1,5 bulan. 1,5 bulan, yaitu tanggal 1 November sampai 14 Desember. Nanti tanggal 15 Desember akan ada penghapusan secara massal teman-teman. Hati-hati bagi teman-teman yang nyimpen pribadi, segera dipindahkan saja ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.